Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 hendak menjelaskan tentang pajak penghasilan badan. Di kelompok kami ada Bella Granindra Lestari dengan NIM 1908-1066, ada Dimas Aditya Wijanarko dengan NIM 1908-1069, ada Askar Zahran dengan NIM 1908-1071, ada Cesarius Wardono saya sendiri dengan NIM 1908-1074, dan ada Alfian Rodistia dengan NIM 1908-1092, dan juga ada Muhammad Zadul Wasil dengan NIM 1908-1104. Kita ke definisi badan dan juga pajak penghasilan badan. Badan dalam aturan pajak adalah penyatuan sekelompok orang atau modal dengan bertujuan melakukan usaha maupun tidak. Sedangkan pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak penghasilan yang terhutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajaknya dalam 1 tahun pajak. Secara simpel adalah pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh, penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan baik dari dalam maupun luar negeri dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Next, peraturan yang mengikat perihal PPh badan. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki bruto tertentu. Lalu jenis badan menurut Undang-Undang KUP. Subjek badan atau subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut. Ada perseroan terbatas atau PT, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, badan usaha milik desa atau BUMIDes, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, kontrak investasi kolektif atau KIK, dan bentuk usaha tetap. Tentang next ke subjek badan pajak. Subjek badan pajak itu dibagi menjadi dua, yaitu subjek badan dalam negeri dan subjek badan luar negeri. Definisinya cukup simpel, yaitu subjek badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat tinggal kedudukan di Indonesia. Lalu subjek badan luar negeri, subjek badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang memperoleh pendapatan melalui BUT. Nah, BUT ini adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap ini suatu bentuk usaha yang biasanya digunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik itu subjek pajak pribadi maupun badan, guna untuk menjalankan usaha atau menjalankan kegiatannya di Indonesia. Jadi BUT ini itu merupakan semacam cabang atau perwakilan perusahaan yang berasal dari luar negeri yang didirikan di Indonesia. Dalam hal batasannya 183 hari dalam 1 tahun. Itu diterapkan jika antara Indonesia dengan negara asal perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Namun jika di antara dua negara ini memiliki tax treaty, maka batasan waktu sebagai BUT di Indonesia akan ditentukan dengan perjanjian yang disepakati kedua negara yang bersangkutan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadul Wasil, NIM 19081201114. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab yang selanjutnya, yaitu tentang pengecualian subjek pajak badan. Nah, di sini ada beberapa macam yang menjadi pengecualian dari subjek pajak badan. Nah, yang pertama itu ada Badan Perwakilan Negara Asing atau kedutaan besar. Nah, terkait contoh-contoh dari kedutaan besar ini banyak sekali macamnya, seperti halnya kedutaan besar dari negara lain untuk Indonesia yang ada di Indonesia,
seperti halnya dari beberapa negara di ASEAN dan sebagainya. Begitupun kedutaan dari perwakilan Indonesia untuk negara lain seperti KBRI ataupun Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nah, kemudian macam yang kedua yaitu organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Ya, jadi di sini apabila Indonesia menjadi salah satu bagian ataupun menjadi anggota ke dalam organisasi-organisasi internasional yang mana ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, itu bisa menjadi pengecualian yang menjadi subjek pajak badan seperti itu. Nah, kemudian syarat yang kedua itu tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberi pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Artinya selain Indonesia menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut, juga yang menjadi kriteria di sini untuk bisa dikecualikan sebagai subjek pajak badan itu hanya murni berupa pemberian pinjaman. Jadi tidak ada maksud lain di dalam keterlibatan Indonesia di dalamnya seperti mencari penghasilan. Karena kalau misalkan dengan tujuan mencari penghasilan di Indonesia, tentunya itu akan nantinya akan mendapatkan ataupun akan diberlakukan sebagai subjek pajak seperti itu. Kemudian yang ketiga itu unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Di antaranya untuk kriteria yang pertama yaitu dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini merupakan kriteria yang pertama, yaitu bahwasanya badan tersebut dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang menjadi kriteria yang kedua yaitu dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN dan juga APBD. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat ataupun daerah. Dan yang terakhir, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, jadi itu keempat kriteria yang mana nantinya akan menjadi ataupun diberlakukan sebagai pengecualian subjek pajak badan apabila keseluruhan kriteria terpenuhi seperti itu. Kemudian sub yang selanjutnya yaitu tentang objek pajak badan. Nah, di sini ada beberapa kriteria untuk dikategorikan sebagai objek pajak badan. Yang pertama itu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak. Artinya kalau misalkan ada kemampuan ekonomis yang diterima yang bisa berupa penghasilan, nah tentunya itu akan nantinya akan dikenakan pajak seperti itu. Kemudian yang kedua, usaha ataupun badan tersebut bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Artinya nantinya entah itu berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia nantinya bakal dikenakan pajak. Dan hanya ada beberapa kriteria tertentu untuk nantinya akan terbebaskan dari objek pajak itu sendiri. Kemudian kriteria yang ketiga itu dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Artinya badan tersebut kalau misalkan non-profit oriented nanti tidak akan dikenakan pajak, bisa dibilang seperti itu. Artinya kalau misalkan dari badan tersebut nantinya akan menambah kekayaan, tentunya itu nanti akan diberlakukan ataupun akan dijadikan sebagai objek pajak seperti itu. Dan kemudian kriteria yang terakhir yaitu dengan nama dalam bentuk apapun. Nah, di sini terkait objek pajak itu bisa berbentuk CV, firma, kemudian PT atau berbagai bentuk ataupun nama lainnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Di sini ada beberapa contoh seperti halnya bantuan atau sumbangan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak. Nah, jadi bantuan ataupun sumbangan yang diterima oleh zakat itu nantinya akan terbebaskan dari pajak kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada harta warisan. Nah, sepertinya untuk harta warisan ini tidak perlu dijelaskan karena saya rasa teman-teman sudah paham. Kemudian yang ketiga yaitu setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kemudian yang keempat, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu.
Jadi itulah beberapa penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Terima kasih. Saya Aska Zahran, NIM 1908110201071. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan badan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Lalu kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Lalu ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Lalu selanjutnya ada 3 klasifikasi tarif yang berlaku bagi badan usaha yang penghasilan brutonya itu berbeda-beda. Pertama adalah bagi badan usaha yang penghasilan brutonya atau peredaran brutonya itu di bawah 4,8 miliar. Lalu kedua, bagi badan usaha yang penghasilan bruto atau peredaran brutonya di atas 4,8 miliar atau kurang dari 50 miliar. Lalu ketiga, adalah bagi badan usaha yang penghasilan bruto atau peredaran brutonya itu lebih dari 50 miliar. Lalu selanjutnya ada 3 macam tarif pajak. Pertama, bila peredaran bruto atau gross income usaha di bawah 4,8 miliar, maka tarif pajaknya itu adalah 1% dari peredaran bruto. Lalu kedua, bila gross income atau peredaran bruto di atas 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar, tarif pajaknya itu adalah 0,25 dikurang 0,6 miliar per gross income atau peredaran bruto dikali dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Lalu ketiga atau terakhir yaitu bila gross income di atas 50 miliar, maka tarif pajak adalah 25% dari penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan kena pajak atau PKP adalah gross income kurang biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan kotor badan usaha. Dengan kata lain, penghasilan kena pajak adalah penghasilan kurang biaya yang dikeluarkan. Penghasilan kotor itu sendiri adalah seluruh hasil dari penjualan dari produk atau jasa, termasuk bunga uang yang diperoleh dari bank atau apa saja yang sifatnya penghasilan atau pendapatan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifando Febriano dengan NIM 190810201213. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PKP. Nah, PKP itu adalah penghasilan kena pajak, di mana pada penghasilan kena pajak ini merupakan penghasilan dari wajib pajak yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan, seperti itu. Nah, sebagai wajib pajak ini yang memiliki penghasilan maka harus membayar pajak dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak yang disingkat yaitu adalah DJP sebagai bentuk rasa tanggung jawab masyarakat kepada suatu negara itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tarif penghasilan kena pajak menurut pasal 17, di mana dalam tarif PPh ini berdasarkan pasal 17 terdapat 2 jenis berdasarkan subjek atau siapa yang dikenakan pajak tersebut. Poin pertama yaitu adalah tarif pajak 17 yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri. Dan poin kedua yaitu adalah tarif pasal 17 yang dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang disingkat dengan BUT. Nah, BUT ini sendiri biasanya digunakan atau dikenakan kepada pengusaha luar negeri yang memiliki usaha di dalam negeri atau di Indonesia ini. Dan bisa jadi orang yang memiliki usaha di dalam negeri tetapi orang tersebut berdomisili asli Indonesia tetapi tinggal di luar negeri, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama tadi, yaitu tarif pasal 17 yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau WPOP, di mana WPOP ini memiliki 4 poin
untuk menilai pajak pada penghasilan tersebut. Di mana poin pertama yaitu apabila penghasilan WPOP tersebut per tahun di bawah 50 juta, maka akan dikenakan tarif PPh sebesar 5%. Di poin kedua, jika penghasilan WPOP tersebut per tahun sebesar 50 juta rupiah hingga 250 juta rupiah per tahun, maka akan dikenakan tarif PPh sebesar 15%. Dan di poin ketiga, apabila penghasilan WPOP tersebut mencapai 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah per tahun, maka akan dikenakan tarif PPh sebesar 25%. Dan di poin terakhir, jika penghasilan sebesar 500 juta ke atas per tahunnya, maka akan dikenakan tarif PPh sebesar 30%. Dan selanjutnya mengenai poin kedua yaitu tarif pasal 17 yang dikenakan kepada wajib pajak badan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tarif pasal 17 yang dikenakan kepada wajib pajak badan. Tarif pajak penghasilan badan untuk tahun 2019 ke bawah itu sebesar 25% dari penghasilan kena pajak dan hanya 20% bila wajib pajak itu adalah sebuah perusahaan yang sudah go public. Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22% saja dan turun lagi menjadi 20% untuk tahun pajak 2022. Wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah yaitu sebesar 3% apabila jumlah keseluruhan sahamnya yang disetor di perdagangan Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu, sehingga menjadi 19% untuk tahun pajak 2020 dan menjadi 17% saja untuk tahun pajak 2021. Nah, selanjutnya ada contoh soal mengenai penghitungan penghasilan kena pajak atau PKP badan. Jadi, perusahaan A diketahui memiliki data penghasilan tahun 2020 sebagaimana berikut. Peredaran brutonya sebesar 6 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bruto sebesar 5,4 miliar, penghasilan lainnya sebesar 50 juta rupiah. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya itu sebesar 30 juta rupiah. Kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya sebesar 10 juta rupiah. Kredit PPh pasal 25 sebesar 100 juta dan kredit PPh pasal 22 yaitu sebesar 10 juta rupiah. Lalu kredit PPh pasal 23 sejumlah 20 juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah cara penghitungan pajak penghasilan terutangnya. Jadi peredaran bruto sebesar 6 miliar itu dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara bruto sebesar 5,4 miliar rupiah sesuai yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Hasilnya adalah penghasilan neto yaitu sebesar 600 juta rupiah. Lalu ditambah dengan penghasilan lainnya sebesar 50 juta rupiah dan dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara lainnya sebesar 30 juta rupiah. Menjadi total penghasilan neto yaitu sebesar 620 juta rupiah. Selanjutnya dikurangi kompensasi kerugian yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, ketemu jumlah penghasilan yang kena pajak yaitu sebesar 610 juta rupiah. Jadi pajak penghasilan terutangnya itu sebesar 610 juta dikali 22%, yaitu hasilnya 134,2 juta rupiah. Sedangkan pajak penghasilan terutangnya itu sebesar 134,2 juta rupiah. Itu lalu dikurangi dengan kredit PPh pasal 22 yaitu sebesar 10 juta, lalu dikurangi lagi dengan kredit PPh pasal 23 sejumlah 20 juta,
dan dikurangi kredit PPh pasal 25 sebanyak 100 juta rupiah. Nah, jadi pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan A adalah sebesar Rp4.200.000. Ya, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung PKP atau penghasilan kena pajak. Yang pertama itu ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Yang ketiga yaitu ada iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh yaitu ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang ke-8 yaitu ada piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu. Yang ke-9 ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-10 yaitu ada sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-11 yaitu ada biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12 yaitu ada sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan pemerintah. Dan yang terakhir yang ke-13 yaitu ada sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yaitu ada biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung PKP atau penghasilan kena pajak. Yang pertama yaitu ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Yang kedua yaitu ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang ketiga yaitu ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang keempat yaitu ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali penyedia makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Yang kelima yaitu ada pembentukan atau dana cadangan. Selanjutnya yang 6 yaitu ada harta yang dihibahkan, yaitu bantuan atau sumbangan dan warisan serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang ketujuh yaitu ada pajak penghasilan. Yang ke-8 yaitu ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang ke-9 yaitu ada gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang terakhir yang 10 ada sanksi administrasi pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Graninda Lestari, anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perhitungan PPh Badan. Nah, di sini ada dua, yaitu menurut PP nomor 23 tahun 2018 dan yang kedua yaitu menurut pasal 17. Nah, yang pertama yaitu menurut PP nomor 23 tahun 2018
pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dikenakan atas objek pajak yang bersifat final dan non-final. Nah, dengan diterbitkannya PP nomor 23 tahun 2018, perhitungan PPh atas kelompok penghasilan non-final wajib memenuhi kriteria yang diatur pada PP nomor 23 tahun 2018. Nah, khusus wajib pajak badan apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka perusahaan wajib untuk menghitung PPh berdasarkan mekanisme normal, yaitu menurut pasal 17 UU PPh. Nah, dalam perhitungan PPh menurut PP nomor 23 tahun 2018, wajib pajak dapat menghitung besarnya PPh terhutang dengan nilai sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto atau omset. Nah, yang slide selanjutnya merupakan contoh soal dari PP nomor 23 tahun 2018. Di sini PT Prisma Sentosa pada tahun pajak 2018 mempunyai peredaran bruto atau omset sebesar 2 miliar. Nah, diketahui juga omset bulan Januari tahun 2019 sebesar 200 juta dan omset bulan Februari sebesar 300 juta. Maka perhitungan PPh mulai tahun pajak 2019 yaitu dengan dasar omset tahun lalu PPh terhutang mulai tahun pajak 2019 dikenakan sebesar 0,5% per bulan atas dasar omset per bulan. Nah, maka PPh terhutang yaitu untuk masa Januari 0,5% dikalikan 200 juta sama dengan 1 juta. Kemudian untuk masa bulan Februari 0,5% dikalikan 300 juta yaitu 1,5 juta atau 1,5 juta. Nah, begitu perhitungan untuk masa-masa yang akan berjalan selama tahun pajak 2019. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai perhitungan PPh badan menurut mekanisme tarif pasal 17 atau UU nomor 36 tahun 2008. Nah, rumusnya yaitu tarif pajak pasal 17 dikalikan dengan penghasilan neto. Sesuai dengan penjelasan rekan saya sebelumnya bahwa tarif pajak pasal 17 pada tahun 2019 ke bawah itu menggunakan tarif pajak sebesar 25%. Nah, maka contoh soalnya yaitu diketahui pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dengan penghasilan kena pajak senilai 1.250 juta. Nah, lalu perhitungan pajak penghasilannya, maka 25% langsung dikalikan dengan 1.250 juta. Jadi, pajak penghasilan terhutang yaitu sebesar 350 juta. Nah, slide yang terakhir yaitu kesimpulannya. Berdasarkan uraian atau pembahasan dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan badan atau yang biasa disebut PPHB ini merupakan pajak negara yang dibebankan atau dikenakan pada setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dan dikenakan pada penghasilan kena pajak badan usaha selama 1 tahun pajak. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai pajak penghasilan badan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.